Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali Murtado selaku dosen metodologi studi Islam dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan 1. Pengertian epistemologi dan Islam. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Persoalan pokok yang berkembang dalam epistemologi adalah meliputi sumber-sumber pengetahuan, watak dari pengetahuan manusia, apakah pengetahuan itu benar, valid atau tidak. Dalam lingkungan studi Islam, istilah epistemologi sering dipertukarkan dengan istilah pemikiran. Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan, sehingga pemikiran berarti proses. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pikiran berarti suatu entitas yang memperlihatkan fungsi-fungsi seperti mencerap, mengamati, mengingat, memungkinkan manusia merefleksikan dunia objektif ke dalam tataran konsep. Yang kedua, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ada 3, yaitu 1. Wahyu. Wahyu ialah pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia melalui perantara nabi yang diutus sepanjang zaman. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkan pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Yang kedua, akal. Akal ialah alat berpikir. Berpikir adalah bertanya, bertanya adalah mencari, dan jawaban adalah usaha menemukan kebenaran, sehingga dengan demikian para filosof memandang bahwa akal adalah salah satu alat yang ampuh untuk mencari hakikat kebenaran. Akal memiliki kedudukan dan fungsi yang lain. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercangkup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat pada Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan. 3. Institusi. Institusi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman terhadap sesuatu yang didapat langsung tanpa menggunakan rasio dan panca indera, dan terkadang bersifat bawaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisa jadi bisikan hati, gerak hati. Yang ketiga, kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam. Dalam Islam, segala hal yang menyangkut kebutuhan manusia dipenuhi secara lengkap. Al-Quran dipandang sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam yang pertama, sedangkan hadis merupakan sumber hukum kedua. Nilai kebenaran Al-Quran bersifat mutlak, karena Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung, dan tidak ada seorang pun yang mampu membuat tandingannya. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran merupakan sabda, perilaku yang ketetapan Rasulullah SAW yang tidak mungkin keliru, sebab Rasulullah adalah manusia pilihan Allah dan Rasul Allah yang dipelihara dari kekeliruan. Persoalan kebenaran hadis terletak
dari periwayatannya. Ada yang lemah dan ada yang kuat, serta bisa dijadikan sebagai hujah. Hadis yang dilalahnya kebenarannya dinilai mutlak, sedangkan yang dilalahnya zani merupakan direlatif, bahkan menjadi wacana pemikiran Islam yang tidak pernah selesai. Yang keempat, peran dan fungsi pengetahuan Islam. Ilmu atau pengetahuan dalam Islam mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting. Tak dapat dipungkiri, keberadaan ilmu menempati posisi sangat tinggi karena mempunyai peran dan pengaruh cukup besar pada perkembangan, perubahan, dan kemajuan umat manusia. Jalaluddin Rahmat mengungkap peran penting ilmu menuntut Islam antara lain, ilmu pengetahuan harus berusaha menemukan keteraturan, hubungan sebab akibat dan tujuan di dalam semesta. Ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, sebab Allah telah menundukkan matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan baik afak atau anfus. Sekian penjelasan dari metodologi Islam. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.